Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal mempresentasikan demokrasi periode 1949 sampai 1959 yang diawali oleh Karen. Kepada Karen dipersilahkan. Demokrasi periode 1949 sampai 1959. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 disebut sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Pada periode 1949 sampai 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pada demokrasi 1949 sampai 1959 adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Pada periode ini, Indonesia mengalami dua kali pergantian undang-undang dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang 1995 dengan Konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia mengubah persatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan rentang waktu dari 17 Agustus sampai 1945 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini bentuk negara kembali berubah menjadi kesatuan. Sistem pemerintahan menganut parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada 1949 sampai 1959 disebut masa kejayaan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan, yaitu satu, lembaga Indonesia Perwakilan Rakyat disebut Parlemen memiliki peranan tinggi dalam proses politik negara. Yang kedua, pemegang jabatan dan politisi umumnya memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, partai memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Yang keempat, pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat dapat merasakan hak dasar dan dikurangi sama sekali. Yang keenam, daerah memperoleh letaknya cukup. Sistem pemerintahan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandasan pada UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara yang digunakan dalam pemilihan umum, voting dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden. Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang diambil dari sila keempat. Paham tersebut dihentikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang
revolusioner dengan prinsip Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom telah menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang terus bersaing sejak masa demokrasi parlementer, sehingga mulai tercipta sikap saling gotong royong antara sesama anggota partai politik. Pemerintah pada masa demokrasi parlementer dijalankan oleh 7 kabinet dengan masa jabatan berbeda. 7 kabinet itu adalah: 1. Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 sampai 18 April 1951. 2. Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 sampai 26 April 1952. Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastromirojo dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 sampai Maret 1956. 6. Kabinet Sastromirojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda, Kabinet Karya dengan masa jabatan antara 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh ketujuh kabinet tersebut yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, menyelesaikan masalah dan memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, pada masa demokrasi parlementer, ini juga dibentuk konstituan, sebuah lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dasar baru bagi Indonesia. Periode 1949 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. 2 partai terkuat pada masa itu, PNI dan Masyumi, silih ganti memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Perkembangan di bidang politik periode 1949 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. 2 partai terkuat pada masa itu, PNI dan Masyumi, silih berganti memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet yang memaksa berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda. Perkembangan di bidang ekonomi. Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer, padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha pribumi.
terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi antara lain A. Gunting Syarifuddin, yaitu memotong nilai uang 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. B. Program Benteng Kabinet Natsir, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bias bersaing dengan pengusaha impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha pribumi. C. Nasional. D. Javasek Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 September 1951 lewat UU nomor 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Alibaba Kabinet Ali Sastra Pamijoyo satu yang diperkasai Mr. Ishak Chokroha di Suryo, yaitu penghalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut. 1959. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituen menurut UU membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah memberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan penyelamatan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melaksanakan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan ini didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Lebih lanjut, Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, di antara lain 1. Ajuan untuk kembali kepada UU 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. 2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. 3. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Konstituante dibubarkan. B. UU 1945 berlaku kembali sebagai UU Republik Indonesia. C. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 mau nanya. Sok, mau nanya apa? Jelaskan secara singkat mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Demokrasi parlementer mengalami kegagalan karena sistem presidensialisme yang
mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Ada beberapa faktor, ada 4 faktor. Yang pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintah yang bersifat gotong royong, yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini, presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Konsepsi presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik, terutama Mas Yumi dan Partai Serikat Islam. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut dapat dikenal dengan konstitusi. Yang kedua, Dewan Konstituente mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainya titik temu antara kedua kutub politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Yang keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen masyarakat sulit dipersatukan sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintah yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintah yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sudah ditutup aja kelompok 3. Kalau gak ada yang mau nanya lagi. Mau nanya dong. Bagaimana pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ravalina. Pada periode 1949 sampai 1959, Indonesia mengalami sistem demokrasi parlementer. Pada demokrasi ini, Indonesia mengalami 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1944 sampai 17 Agustus 1950. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya dong. Mengapa pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 terjadi pergantian Undang-Undang Dasar? Karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Dan sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.